Halo sobat juara sekalian, balik lagi nih sama acara kebanggaan kita yaitu Voice. Voice, vokasi make some noise. Nah, kali ini nih kita kedatangan bintang tamu spesial nih. Kali ini dari Punggawa UKM Sepak Bola Universitas Diponegoro. Langsung aja tanpa basa-basi kita perkenalkan langsung. Sahril Rizal. Halo, halo Mas Sahril, apa kabar? Baik Mas, alhamdulillah. Nih belakangan kegiatannya ngapain aja nih Mas? Kegiatannya sih ya Mas, ini lagi kuliah sih Mas sama main sepak bola. Masih menekuni sepak bola berarti sekarang nih ya? Iya masih. Kalau masih perkuliahan masih aktif tuh biasanya ikuti UKM Mas. Masih UKM Undip. masih aktif UKM banget nih sekarang, Iya. udah semester akhir. Iya masih. Wih, tepuk tangan dulu dong buat Mas Sahril nih. Masih aktif sepak bola sampai akhir semester gini, gimana nggak keren? Terus sekarang nih prestasi belakangan gimana nih Mas? Lancar atau masih kering aja nih? Kalau prestasi akhir-akhir ini sih nggak lancar sih Mas. Oh, mandet Soalnya- nih. mandet. Soalnya sekarang udah nggak ikut tim profesional gitu Mas. Oh, kenapa Mas? Kenapa nggak Karena mau gitu? masih lagi fokus kuliah sih Mas. TA. Udah semester akhir juga lah ya. Ya, Penting-pentingnya sepak bola ya tetap kuliah yang bener. kuliah. Nah, terus tanpa basa-basi lagi nih kita masuk ke topiknya aja langsung ya. Nah, sekarang tuh Mas Ariel berkarir sepak bola tuh dari kapan sih kalau boleh tahu nih? Saya berkarir sepak bola itu dari kelas 3 SD Mas. Dari kelas 3 SD tuh udah Iya, mulai tuh. udah. Awal-awal tuh gimana tuh ceritanya tuh bisa kenal sama sepak bola? Awal-awal tuh biasa ya kalau pulang sekolah tuh lihat anak kecil gitu pada main bola, pakai sepatu bola diantar orang tuanya gitu. Sore-sore tuh ya. Iya, sore-sore biasanya. Lah itu apa? Aku gitu. Nah, terus akhirnya saya bilang ibu saya, akhirnya besoknya diantar tuh Mas. Oh, diantar tuh Mas. Iya, sore-sore hujan-hujan, saya dimarahin. Besok aja, ini masih hujan gitu. Terus Tapi saya masih tetap itu Mas, tetap ngeyel. tetep tuh ya main tuh kepo tuh apa Tetep tuh? kepo, ayo bu ya pengen sepak bola gitu, hujan-hujan gitu. Akhirnya besok sakit Mas. Sakit tuh. Pertama main bola langsung Iya, sakit tuh besok ya. langsung sakit. Cuman selanjutnya lancar-lancar aja sih Mas. Abis itu baru nemu ketertarikan banget tuh sama sepak bola. Iya. Langsung tertarik gitu Mas, temennya banyak gitu dari mana-mana. Oh ya gitu. dapet temen juga ya main bola tuh. Terus setelah kenal sepak bola tuh mulai coba-coba mikir ke pro nggak, kayak misalnya ikut sekolah sepak bola atau apa gitu Mas? Iya, Langsung ikut. ya langsung ikut. Kalau boleh tahu tuh ikut sepak bola mana tuh Mas pertama tuh Mas? SSB pertamanya di mana? SSB pertama tuh di SSB Undip Mas. Oh SSB Undip. Iya dulu tuh ada SSB Undip. Itu tahun berapa Mas? Ada SSB Undip? Tahun jadi saya lulus SD tuh mungkin 2013 ya. 2012 kurangin 3 mungkin 2000 berapa Mas? 11-an lah ya. 11 apa 10 gitu. Itu udah ada. Oh masih ada tuh SSB Undip. Ya, cuman tuh untuk kelompok usianya tuh kecil-kecil Mas. Berapa tuh Mas? Kalau kelompoknya? Kira-kira tuh U13, U12 itu masih pakai lapangan kecil. Oh, lapangan yang 7 setengah. lawan 7 Bu? Iya, itu yang masih pakai setengah. Berarti SSB tuh pertama di SSB Undip. Iya. Itu kira-kira berapa tahun tuh di situ tuh? SSB Undip sampai sekarang Mas. Oh sampai sekarang? Iya, sampai sekarang nggak nggak. pernah SSB yang lain tuh? Enggak pernah pindah Mas. Setia Mas. Setia ya? Ngabdi pada Wih, Undip, keren Mas. banget nih Mas Sahril, udah jago olahraga. Setia lagi. Nah, terus saya dengar-dengar kan nih Mas Sahril nih ikut sama PSIS juga nih ya. Iya. Boleh ceritain nggak tuh gimana tuh bisa tiba-tiba ke PSIS tuh? Itu mungkin lebih tepat PSIS Junior ya Mas. Buat kompetisi itu ada di Indonesia tuh Piala Suratin. Itu di tahun 2018 Mas. 2018. Iya, ketika saya waktu SMA kelas 3. Kelas 3. Kelas 3 itu. Itu berarti kategori umur berapa Mas? Yang Piala Suratin tuh? U18. U18. Iya.
Bisa ceritain nggak tuh gimana tiba-tiba bisa ikut Suratin? Entah misalnya Mas Saril di suatu match main bagus, terus dilirik, atau mungkin emang udah ada yang ngajak Mas Saril sebelumnya? Oh, kalau untuk itu sih mungkin seleksi ya Mas. Biasanya kan kalau untuk seleksi Kota Semarang misal ini itu biasanya ada di Instagram, terus di kayak di share WA gitu, di grup tuh pasti ada, dari rekomendasi pelatih juga ada gitu. Oh berarti kalau yang Suratin gitu-gitu tuh biasanya mulut ke mulut ya? Ya bisa. Sama open seleksi lah Ya biasanya open lah ya. seleksi. Udah tuh abis dari situ tuh nama Mas Saril mulai agak naik tuh, mulai dikenal tuh. Iya. Wih, keren banget nih Mas Saril nih. Terus kalau buat di PSIS-nya sendiri tuh Mas, kelanjutannya tuh gimana Mas? Apa tetap ditekunin? Apa emang cuma buat suratinya aja? Untuk kalau untuk Piala Suratin tuh mungkin untuk sekali turnamen ya Mas. Soalnya tuh kompetisi ini tuh setahun sekali dengan seperti zona dulu Mas, misal zona Jawa Tengah, kemudian baru zona nasional gitu. Oh putaran gitu ya Iya berarti ya? putaran, seperti mirip turnamen itu sih Mas, kayak prapon gitu. Soalnya kan yang sekali turnamen bukan yang liga gitu Mas. Bukan yang liga gitu lah ya, berarti yang kualifikasi Iya. terus sampai final knockout lah ya. Ya jadi tuh saya waktu di situ tuh cuman setahun sih Mas. Setahun. Ya dari 2018 sampai 19. Dari 2018 sampai 19. Iya. Berarti masih lanjut di PSIS lah tuh ya. Ya masih. Gitu. Terus kalau buat di Undipnya tuh Mas gimana Mas? Karirnya tuh Mas. Kalau buat di Undip Awal-awal ya tuh. awal-awal ya mungkin itu sih Mas, kayak ikut SSB gitu. Kemudian akhirnya kan waktu dulu kan ikut SSB, terus nggak taunya ternyata kuliahnya di Undip juga Mas. Oh kuliahnya di Undip juga. Jadi ya udah ikut. Jadi ikutnya sekarang UKM Undip Mas. Kebetulan lah ya keterima Iya. di Undip, Iya. SSB-nya juga di Undip. Emang cocok jodoh berarti sama Undip. Bisa dibilang Undip dari kecil Mas. Jaya. Nah, kalau buat mahasiswa Undip sendiri tuh kalau mau menyalurkan bakat sepak bola atau hobi sepak bolanya tuh kira-kira bisa kemana tuh? Bisa di itu Mas, di UKM sepak bola Undip. Mm-mm. Itu biasanya latihan rutin tuh hari Selasa sama Kamis Mas. Selasa sama Kamis tuh. Ya, itu latihan rutin. Kalau sistem latihannya sendiri tuh misalnya latihan cuma buat turnamen atau latihan emang di prepare untuk jangka panjang Untuk buat development karirnya buat jangka panjang sih Mas. jangka panjangnya. Jadi untuk misal ada turnamen nih, turnamen terdekat gitu tuh biasanya buka seleksi Mas. Buka seleksi dari member-member UKM Ya, itu lah ya. itu ntar di bawah 18 pemain gitu. 18 pemain. Ya, untuk wakilin Undip. Tuh cuman kalau boleh nanya nih Mas, kalau misalnya yang masih maba-maba tuh ada kesempatan gak sih Mas? Pasti ada. Masih ya? Pasti. Bukan yang kayak dilihat tuh yang semester lama dulu. Enggak Mas. Enggak. Mas kalau Mas Ariel gimana? Dari maba udah langsung kepilih? Alhamdulillah dari Wah, emang bakat sih ya. dari maba udah kepilih berarti. maba udah. Nah, kalau buat turnamen-turnamen yang udah dimenangin nih, boleh kali ya kasih tahu kita nih. Dari kecil nih Mas. Pas di UKM Undip aja. Oh, UKM Undip. Mungkin UKM Undip tuh di tahun 2019 mungkin ya. Maba tuh di Unsut. Unsur turnamen di Unsur. Kalau misalnya yang paling bergengsi itu Mas di UKM Undip tuh, yang pernah dimenangin apa tuh? Kemarin sih Mas. Baru tahun Iya, ini baru berarti. tahun ini. Kemarin di UGM. Di UGM Iya. turnamen apa tuh Mas? Turnamen yang ngadain tuh UGM itu se-Jawa Bali. Jawa Bali. Iya. Provinsi dong lebih malah tuh. Ya, cuman waktu itu kan mungkin itu Mas, jadi yang daftar dikit. Oh yang daftar terbatas lah ya. Ya terbatas, cuman tuh sertifnya itu sejauh Bergengsi Iya. banget. Juara berapa tuh Mas? Juara 2. Juara 2. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Ariel sama Undipnya. Udah berjuang buat yang terbaik nih. Nah, mungkin Mas Ariel ada pesan-pesan nggak nih buat anak Undip yang punya hobi sepak bola, mau ikut UKM bola tapi takut gitu? Kayak, aduh anak Undip jago-jago nih, atau gimana? Boleh nih kasih pesannya dulu nih, kamera.
Oke. Ayo anak Undip yang belum join UKM sepak bola Undip bisa join UKM sepak bola Undip. Latihan rutin hari Selasa dan Kamis. Bisa langsung datang ke stadion Undip. Catat, Selasa sama Kamis jam berapa, Mas Ariel? Mungkin jam setengah 4. Setengah 4 udah mulai sampai jam setengah 6. 2 jam lah. Sama bawa sepatu jangan lupa ya, bawa Iya. sepatu sendiri tuh. Nggak mungkin kan kalian dikasih sepatu dari sono. Nah, oke, lanjut nih mau masuk topik selanjutnya Mas Ariel. Kalau Mas Ariel sendiri nih ngelihat Indonesia kan tuh penduduknya banyak banget ya, 270 juta kurang Iya. lebih. Nah, menurut Mas Ariel nih, Akademi PSIS Junior nih yang ada di Semarang nih, kira-kira sekompeten apa sih buat bersaing buat kedepannya di level nasional? Untuk akademi PSS ini sih menurut saya bagus ya. Soalnya tuh dari akademinya tuh udah tertata rapi gitu. Dari misal fasilitas dari mes, kemudian dari Makanannya, gizinya makanan, terus dari lapangan juga. Sekarang lagi banyak-banyak tuh bangun lapangan sih PSS. Infrastruktur baru tuh Mas. Iya, Di, untuk fasilitas untuk akademinya. kalau boleh tahu tuh lapangan PSIS tuh ada berapa yang buat akademinya sendiri tuh? Akademi itu mungkin ada 2 ya. Ada 2. Buat kategori umur berapa sampai berapa tuh? Untuk dari umur mungkin tuh development tuh 14 sampai 20. 14 sampai 20. Berarti tuh PSIS tuh emang udah nata banget lah ya akademi juniornya tuh buat dipersiapin masa mendatang tuh. Udah tertata rapi gitu. Buat infrastrukturnya sendiri tuh gimana tuh Mas? Biasanya kan yang paling masalah tuh infrastrukturnya tuh. Biasanya sih ya fasilitas lah. Kita ngomongin fasilitas lah sekarang. Kalau fasilitasnya itu gimana tuh Mas? Untuk fasilitas sekarang sih udah bagus ya untuk PSS sekarang. Jadi untuk dari mes, dari fasilitas yang lain, mes buat tidur gitu, itu udah bagus. Ada fasilitas gymnya nggak tuh Mas? Ada. Oh ada juga? Ada. Baru tahu saya. Berarti itu buat apa? Kalau yang misalnya mesnya itu yang dari luar daerah atau gimana? Mesnya ya untuk rata-rata sih luar daerah. Luar daerah. Mungkin untuk yang orang Semarang sih boleh tidur di situ. Tapi kan kebanyakan orang Semarang pasti balik. Oh iya. Berarti emang PSIS udah kompeten banget lah Iya, ya buat juniornya. Kalau begitu Mas Ariel kayak bangga dong pernah jadi bagian PSIS junior Ya, itu tuh. pernah. Bangga. Oke. Nah, kalau ngelihat PSIS junior ini yang udah punya fasilitas bagus, semua tertata rapi, kira-kira tuh bakat-bakat yang disalurkan tuh bakal jadi kelas atas atau gimana tuh Mas Ariel? Atau menurut Mas Ariel masih kurang lah sumber daya manusianya di sana? Atlet-atlet yang tersedia kira-kira bakal jadi atlet pro nggak? Kalau di PSS pasti jadi atlet bro. Jaminannya apa tuh Mas kalau boleh tahu? Mungkin jaminan bisa dilihat ya. Mm-hmm. Yang nggak kebanyakan tuh jadi pro. Mungkin ada juga yang jadi pro cuman nggak terkenal. Mungkin yang mantan dari PSS kan mungkin ada Dewangga. Oh ada Dewangga. Sama Arhan itu kan juga Jebolan. dari akademi Oh, PSS. Berarti Mas sempet ketemu nggak Mas? Sempat ketemu tapi lawan sih mas. Dia jadi lawan. Wih, tuh. Mas Ariel jadi lawan Arhan dan Dewangga tuh. PSIS Junior tuh ya. Iya. Berarti emang ya cukup buat bersaing lah ya Iya, buat ke depannya. Buat kedepannya. Oke. Nah, selanjutnya nih mungkin belakangan ya Mas. Masuk topik selanjutnya ya. Supporter kan belakangan lagi rusuh-rusuh juga nih. Lagi rusuh banget mas. Ini nggak kondusif lah kasarnya. Nah, kalau sudut pandang Mas Ariel sendiri sebagai atlet nih, ngelihat supporter di Indonesia tuh gimana sih? Menurut saya supporter di Indonesia tuh sangat loyal ya. Kayak cinta banget tuh kalau mendukung klub kebanggaannya. Udah kalau dibelah tuh jiwanya bisa PSIS tuh kalau orang Semarang ya.
Cuman dengan rasa cintanya terhadap klub itu tuh bikin bumerang gitu loh. Misal timnya lagi kalah, kecewaannya tuh dengan rusuh gitu. Iya. Malah mengalirkan Iya, energi negatif lah ya iya, kasarnya. energi Dan hal negatif. negatif kayak gitu. Jadinya malah rusuh. Malah rusuh. Nah, kalau menurut Mas Ariel sendiri tuh sebaiknya supporter tuh mending dibatasin gak sih pergerakannya atau dibiarin aja kayak gitu? Menurut saya ya, mending dibatesin sih. Dibatasin biar nggak ada terjadi rusuh-rusuh Iya. lagi ke depannya. Soalnya untuk misal kapasitas stadion kan juga ada itu ya, ada minimalnya ya. Ada minimal maksimal. Minimal maksimal lah. Ketika misal tiket itu udah terjual habis itu aja udah pasti penuh. Penuh banget. Apalagi ada kayak tiket lain tambahan gitu. Apalagi tambah penuh itu. Jadi kan untuk kapasitas stadion mungkin full gitu kan lebih memicu supporter untuk turun ke lapangan gitu. Iya. Makin rame-ramean. Makin rame ya, jadi pokoknya desak-desakan, rusuh gitu. Iya sih. Emang biasanya penyebabnya sih ya kalah ya Mas ya. Iya, kalah Sedih, bingung, bukannya support timnya, Iya. tapi malah bikin rusuh suasana. Apalagi Iya sih. sampai merusak fasilitas stadion. Sampai ngerusak segala macam Iya. tuh. Ya emang disayangin sih di satu sisi. Cuman di satu sisi juga kan itu bentuk kecintaan. Iya. Walaupun caranya salah ya. Walaupun Mas. caranya salah. Ya kan? Nah, kalau Mas Ariel sendiri seneng gak sih punya supporter kayak gitu? Sejujurnya Iya, kalau saya sih seneng ya. seneng. Waktu dulu sih main ada supporter gitu sih seneng. Jadi bangga gitu. Iya sih, bangga lah ya. Ada yang support gitu. Punya garis depan. Itu ya garis depan. Tapi satu sisi kayak ngerasa kecewa nggak kalau misalnya itu supporternya kayak aduh kenapa sih kalian rusuh kayak gitu? Iya. Biasanya sih merasa kecewa gitu ya. Mungkin itu bentuk kecewaan kalau tim kalah gitu ya. Jadi supporter tuh melampiaskannya dengan emosi pasti. Iya, malah bentrok Iya, dan bentrok ya. Berarti secara kesimpulannya Mas Ariel senang dengan supporter yang loyal, loyal. tapi di satu sisi nggak suka dengan hal yang berlebihan kayak kerusuhan. Kerusuhan. Boleh sih. Tanggapan Mas Ariel nih keren banget nih. Nah, terus masuk topik selanjutnya nih. Ada yang pengen aku tanya nih Mas. Belakangan kan nih kita timnas lagi sering banget naturalisasi pemain ya. Banyak sekali Tuh Mas. sampai kepecah kubu tuh. Sampai ada yang local pride, Iya. ada yang seneng sama dengan hal naturalisasi ini. Itu sampai kayak mecah dua kubu kan, local pride dan enggak. Itu menurut Mas Ariel gimana tuh? Naturalisasi dan sejenisnya itu kayak gimana di pandangan Mas Ariel? Menurut saya adanya naturalisasi itu sih bikin itu ya seperti kayak lebih membangun materi, membangun motivasi untuk pemain lokal. Jadi itu seperti kayak dorongan. Ayo kita masa kita main di sini-sini aja, ayo kita keluar gitu. Jadi kan rata-rata pemain naturalisasi kan main di luar negeri ya. Jadi mungkin mohon maaf ilmunya segala fasilitasnya di sana kan lebih Fisiknya. lebih di atas gitu. Jadi pacuan tuh buat pemain lokal. Buat untuk itu sih dorongan semangat sama materi buat pemain lokal. Iya sih, soalnya kayak beberapa kan udah banyak lah kasusnya kayak pemain kita keluar terus balik lagi kebanyakan Entah gitu karena apa. ya. Padahal kalau emang dilihat dari sisi lain sih banyak yang bisa diserap gitu ya dari ilmu pemain pasti. naturalisasi ini, bukan malah mecah lokal pride dan enggak hal kayak gitu. Mungkin itu sih Mas pandangan dari supporter yang lokal pride tuh gini. Kita kan sebagai negara Indonesia nih, mungkin kalau pemain banyak naturalisasi tuh kebanyakan semisal gaya main Indonesia kan seperti gaya main cepat ya Mas. Pada dasarnya Direct langsung ke depan. tim Asia lah. Tim Asia kan dengan mengandalkan kayak
visi kecepatan, fisik gitu. Nah, mungkin kan Indonesia tuh dari pandangan supporter lokal tuh mana nih Indonesia yang dulu gitu, yang zaman-zaman dulu yang belum ada naturalisasi gitu. Yang isinya di winger kanan Iya, ada Okto, kiri ada si Andi, tengah ada BP iya. ya. Yang main cepet Main cepet ya, mungkin pandangan dari supporter lokal gitu sih. Tapi kan di satu sisi kan mungkin ada gunanya juga pemain naturalisasi gitu. Jadi kan mungkin dia yang lebih main banyak di Eropa tuh dengan mengadakan visi lebih ke itu sih, berpikir main taktik bola ya, tuh. Iya, dikasih taktik bermain yang jelas kayak gimana, konsep. Iya, jadi lebih simpel. Jadi tuh lebih nggak makan itulah tenaga. Walaupun secara fisik juga mereka juga di atas kita. Iya. Dengan kualitas yang ada kan. Jadi kan untuk digabungin nih, menurut saya tuh cocok. Cocok. Emang Iya, yang kita satu sepemikiran nih. yang satu ada pemain misal dengan otot, yang satu bermain pola pikir. Jadi tuh udah cocok nih naturalisasi apa enggak. Bukan malah pecah Iya. kubu kayak gini kan. Ya cuman kalau emang dilihat mah dari negara tetangga kita beberapa juga udah mulai naturalisasi kan segala macam. Banyak. Dan kelihatan juga hasilnya. Iya. Malaysia tahun lalu tembus putaran final Piala Dunia, tinggal selangkah lagi. Tinggal kita aja nih yang malah ribut warganya, netizennya kan. Ya moga-moga mah isu lokal pride kayak gini mah cepet kelar. Untuk timnas buat yang terdekat juara Asia ya, Piala Asia. Dan lolos Piala Dunia nih. Amin, itu mah Sistem grup cita-cita kita semua. Iya. Nah, oke, nih lanjutnya nih kita masuk ke sesi game nih. Mas Ariel mau main game kan nih sama kita nih? Boleh, ayo. Ada hadiahnya. Boleh. Boleh. Ini sekarang nih kita bakal main game. Main gamenya nebak pemain yang saya kasih, cuma ditutup matanya, jadi kelihatan dari sini doang nih, dari mulut sampai hidung. Oke. Siap ya? Siap. Ntar kalau misalnya Mas Ariel mau minta nih ciri-ciri pemainnya atau apanya, terbilang aja. Ya, oke. Yang pertama nih Mas. Ntar kita tampilin di layar kalian. Kalau nggak tahu. Tahu. Bisa tebak nggak? Bisa. Ini mah legend kita. Budi Sudarsono. Kok bisa tahu sih Mas langsung Mas? Bisa Mas. Itu mah legend Indo Mas. Ketara banget lah ya jenggotnya. Iya. Sama ininya nih yang Kelihatan tengah-tengah. banget. Hanya ada satu di Indonesia Mas. Ini tahu nggak namanya Dan Mas? Dan Ini kumis dan Dan. jenggot. boleh. Cuman emang ininya sih udah kelihatan banget. Oh iya. Satu benar. Ada 4 gambar nih pokoknya. Lanjut. Yang satu putra kebanggaan kita dari timur. Posisinya winger. Ini yang biasanya ini Mas selebrasinya. Okto adik-adik. Okto, bener lagi langsung bisa nebak. Mas Ariel nih emang wawasan bolanya kalau lokal sih patut boleh diancungi jempol. Nih, selanjutnya kita kasih lagi. 2 berarti udah benar ya. Yang ketiga, legend Persija. The only one Bambang Pamungkas. Kok bisa tahu sih Mas? Legend Persija. Tahu dari mana Mas? Terus nomor 20. Oh. Iya, Misal ditutupin kalau masih ada nomor 20 lah udah tahu sih Mas. Pemain khas mana itu pasti Bambang. Bambang Pamungkas ya, sama sundulan pelurunya tuh. Iya. Nggak bisa diragukan lagi. 3 langsung ditebak semua Mas Ariel. Hebat emang Mas Ariel. Oke Mas, yang terakhir kita kasih lihat. Bisa tebak nggak Mas? Bisa. Dari Persipura, Iya tahu. posisi back. Ini pemain naturalisasi juga sih. Emang dia orang Indo ya? Kagak.
Terus tadi naturalisasi yang bener kemana? Iya, maksudnya Heeh. sekarang pemain Indo. Oh, orang Indo sekarang Iya, dia. Oh. ini pemanisasi. Siapa emang namanya? Yang itu kan pasti yang back Iya kan tadi pemain bertahan emang iya. pemain bertahan yang rambutnya bagus. Bagus gimana? Iya bagus, Emang rambutnya bagus itu Mas. Unik. Jadi untuk sepak bola tuh kayak Kayak unik gimana tuh? iya, jadi lebih ke sorot gitu loh Mas. Ih, ini Ciri siapa? khas. Ciri khas pemain kan pasti ada. Tebak dong. Bio Paulin. Langsung tahu lagi. Berarti Mas Aril nih emang hebat ya. Sahabat Mas Aril bisa nebak empat-empatnya. Makasih Mas. Berarti wawasan Mas Aril emang nggak perlu diraguin lagi lah. Kalau emang Liga Nasional begini mah empat-empatnya ketebak dengan cepat. Nggak usah sat, langsung sat. Mau hadiahnya nggak Mas Aril? Boleh. Tapi ntar kalau Oke. acara udah selesai ada di belakang layar. Nah, buat topik yang terakhir nih, nggak kerasa ya udah di ujung nih. Udah masuk topik terakhir aja kita. Pertanyaan terakhir nih, harapan Mas Aril nih terhadap sepak bola Indonesia dan supporternya ke depan. Untuk harapan sepak bola Indonesia dulu ya Mas. Boleh. Dari mana aja terserah Mas? Untuk harapannya tuh semoga sepak bola Indonesia semakin maju, semakin bisa bersaing nih di level dunia. Apalagi kemarin juga bisa lolos Piala Dunia U17. Jadi kan mungkin itu sebuah acuan dari umur junior nih untuk buat kedepannya bisa tembus level internasional lah. Yang kalau kasarnya junior kita bagus, Iya, kenapa nggak dipoles biar poles senior bagus? juga. Ya, jadi untuk sepak bola Indonesia semoga bisa lolos Piala Dunia, juga bisa berkembang seperti negara-negara Asia lainnya ya yang sudah berkembang. Mungkin dari fasilitas Indonesia nggak kalah jauh kalau fasilitas mah. Terus kemudian SDM-nya juga Banyak tuh, iya, 270 juta. Iya, pasti ada pemain yang bisa membanggakan untuk Negara timnas ya. Kalau buat supporternya Mas Aril, Kalau buat supporter sih harapannya ya mungkin semoga kita supporternya kedepannya tuh semakin akur dari untuk dua kubu, untuk timnas ya, level timnas itu untuk lebih dewasa lah dengan menanggapi sikap-sikap naturalisasi apa lokal pride gitu. keputusan lah ya. Keputusan itu kan udah keputusan yang dibuat tuh untuk Yang mereka tahu lah itu yang iya, terbaik. untuk kedepannya buat kayak timnas menjadi lebih baik gitu. Untuk dan supporter Indonesia semoga semakin dewasa ketika menghadapi menang atau kalah. Mungkin kan sepak bola tuh nggak selalu menang Mas. Emang iya sih. Kadang harus belajar kalah kayak gimana ya. Iya, mungkin harus dewasa menanggapi ketika kalah nih. Kita harus apa, mungkin kan ketika kita kalah kan mungkin bisa kayak sharing nih sama pemain, ada masalah apa, ngobrol intim lah ya, pemain gitu sama lebih supporter. lebih dewasa Mas Daripada ribut. daripada ribut. Fasilitas Rusak. fasilitas klub rusak nih, harus ada denda. Nah dari denda itu kan keluar sanksi-sanksi pasti Mas. Nah itu yang bikin Rugi klub. juga rugi supporter, ntar larangan penonton itu kan ngaruh banget di klub Mas. Iya. Itu Finansial pemasukan iya, berkurang. finansial berkurang. Nama jadi kecoreng kan. Iya. Sama bikin orang-orang agak takut kalau Iya. main bola. Jadi untuk supporter timnas Indonesia mungkin semua lah, untuk supporter Dengerin tuh semua. cinta boleh tapi Bego jangan. enggak. Cinta boleh, rusuh jangan. Oh, rusuh. Tuh, walaupun beda-beda tipis sih. Iya, beda tipis. Udah. Kayaknya mungkin itu aja sih topik pembicaraan kita ya hari ini sama Mas Aril nih. Boleh tepuk tangan dulu gak sih? Makasih juga Mas Aril udah bersedia datang. Siap, makasih banyak Mas. Oke. Aku juga makasih nih udah kedatangan bintang tamu hebat ya. Nah, ya udah.
sobat Voice kalian nih, sobat juara sekalian nih, akhirnya kita ada di penghujung acara Voice ya. Mungkin kalau ada salah-salah kata kita berdua minta maaf. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.